Rahasia bertahan hidup yang tidak diajarkan di sekolah. Sahabatku, coba bayangkan kamu sedang berjalan sendirian di sebuah tempat asing. Tanahnya terlihat biasa saja, tenang, stabil, tapi tiba-tiba kakimu masuk ke dalam pasir hisap. Awalnya hanya sedikit, sebatas mata kaki. Lalu perlahan naik ke lutut. Kemudian rasa panik mulai datang. Nafasmu memburu, jantungmu berdegup keras. Dan seperti kebanyakan manusia, reaksi pertamamu adalah meronta sekuat tenaga. Minta tolong sekencang-kencangnya. Kamu mengibaskan tangan, menghentakkan kaki, berusaha keluar secepat mungkin. Tapi anehnya, semakin keras kamu melawan, tubuhmu justru semakin tenggelam. Pasir itu seperti menarikmu lebih dalam setiap kali kamu panik. Dan para ahli bertahan hidup punya satu aturan paling penting saat terjebak pasir hisap, yaitu jangan panik dan jangan meronta. Karena tenaga yang salah hanya mempercepat kehancuranmu sendiri. Menariknya, sahabat, sebagian besar manusia sedang melakukan hal itu setiap hari di dalam hidup mereka, tanpa sadar. Mungkin sekarang kamu juga sedang merasa tenggelam oleh tekanan ekonomi, oleh hubungan yang tidak berjalan baik, oleh masa lalu yang tidak selesai, oleh ekspektasi yang terlalu berat, atau mungkin oleh pikiranmu sendiri yang tidak pernah diam. Kamu bangun pagi dengan dada sesak, tidur malam dengan kepala penuh suara-suara yang melelahkan, dan diam-diam sepanjang hari kamu sedang meronta. Kamu marah karena hidup tidak sesuai keinginanmu. Kamu menolak kenyataan yang sedang terjadi. Kamu memaksa keadaan berubah secepat mungkin. Kamu melawan rasa sakitmu, melawan kehilanganmu, melawan kegagalanmu. Tapi semakin keras kamu mencoba melawan kenyataan, semakin dalam kamu tenggelam ke dalam kecemasan, kelelahan, dan kehampaan, persis seperti orang yang terjebak pasir hisap, yang membunuhnya seringkali bukan pasirnya, tapi kepanikannya sendiri. Sahabat, mungkin selama ini kita salah memahami penderitaan. Kita kira sumber penderitaan adalah masalah itu sendiri. Padahal seringkali yang membuat kita hancur justru resistensi kita terhadap kenyataan. Kita tidak hanya sakit, kita juga marah karena sakit. Kita tidak hanya kehilangan, kita juga menolak kehilangan itu terjadi. Kita tidak hanya kecewa, kita memaksa hidup mengikuti skenario yang sudah kita tulis di kepala. Dan ketika hidup tidak tunduk pada keinginan kita, kita mulai bertarung dengan realita. Padahal realita tidak bisa dikalahkan dengan emosi, sama seperti gravitasi tidak bisa dikalahkan dengan amarah. Hukum alam tidak peduli seberapa keras kamu berteriak, dan semakin kamu menolak apa yang sudah terjadi, semakin energi hidupmu habis sia-sia. Kamu menjadi lelah bukan karena masalahmu terlalu besar, tapi karena kamu terus-menerus bertarung melawan sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi. Dan ini bukan cuma soal spiritualitas, sahabat. Ini juga soal neurologi. Saat kamu melawan kenyataan, otakmu membaca situasi itu sebagai ancaman darurat. Amigdala, yaitu bagian otak yang bertugas mendeteksi bahaya, ia langsung menyalakan alarm, sehingga tubuhmu dibanjiri hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Nafas menjadi pendek, pikiran menyempit. Sistem saraf masuk ke mode bertahan hidup. Dalam kondisi ini, otakmu kehilangan kemampuan berpikir jernih. Kamu jadi impulsif, mudah marah, sulit tidur, sulit mengambil keputusan. Bahkan tubuhmu perlahan ikut rusak. Dan ironisnya, semakin kamu panik, ingin segera keluar dari masalah, semakin dalam sistem sarafmu tenggelam ke dalam mode ancaman. Ini seperti mobil yang terjebak lumpur, lalu pengemudinya terus menginjak gas sedalam mungkin. Mesin meraung keras, bahan bakar habis, ban berputar liar, tapi mobilnya tidak bergerak kemana-mana, bahkan lumpurnya makin dalam. Itulah yang terjadi ketika manusia melawan kenyataan dengan kepanikan. Ribuan tahun sebelum neurosains modern menjelaskan ini, para bijak kuno sebenarnya sudah memahami pola yang sama. Lao Tzu pernah berkata, kekakuan adalah teman kematian, kelenturan adalah teman kehidupan. Air bisa bertahan bukan karena ia keras, tapi karena ia lentur. Pohon yang terlalu kaku mudah patah diterpa badai, tapi rumput kecil yang menunduk justru selamat. Sahabatku,
Coba perhatikan kenapa ranting yang kering justru lebih mudah patah dibanding rumput kecil di pinggir jalan. Padahal rumput terlihat lemah, kecil, dan tidak berdaya. Tapi saat angin besar datang, ia tidak melawan. Ia mengikuti arah angin, menunduk sejenak, lalu kembali tegak ketika badai lewat. Sementara pohon yang terlalu keras seringkali tumbang karena tidak mau lentur. Dan begitulah manusia. Banyak orang hancur bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena batinnya terlalu kaku menerima kenyataan. Mereka memaksa semua hal harus sesuai keinginan, sesuai waktu, dan harus sesuai harapannya sendiri. Ketika hidup bergerak berbeda sedikit saja, pikirannya mulai panik, emosinya meledak dan tubuhnya tegang. Padahal, kemampuan bertahan hidup bukan selalu tentang siapa yang paling kuat menahan hidup, tapi itu tentang siapa yang paling mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan dirinya sendiri. Karena terkadang, yang menyelamatkan kita bukanlah kekuatan untuk melawan, melainkan keberanian untuk melunak. Dalam tradisi tasawuf ada konsep yang disebut tark al-tadbir, artinya berhenti merasa harus mengatur segalanya, berhenti memaksa hidup tunduk pada ego kita. Para sufi memahami bahwa sebagian penderitaan manusia lahir karena ia terlalu sibuk mencoba mengendalikan sesuatu yang memang bukan wilayah kendalinya. Sahabat, dalam banyak keadaan Allah sebenarnya sudah mengingatkan manusia lewat rasa gelisah yang terus muncul ketika ia terlalu memaksa hidup berjalan sesuai egonya. Ada hal-hal yang terus dipertahankan padahal sudah melelahkan. Ada hubungan yang dipaksa hidup padahal batin sudah lama retak. Ada jalan yang terus dikejar meski hati semakin kosong ketika menjalaninya. Tetapi manusia sering mengira semua itu adalah tanda untuk berjuang lebih keras. Padahal bisa jadi itu adalah kalam Allah yang sedang mengetuk kesadarannya secara perlahan. Karena Allah tidak selalu berbicara lewat suara yang terdengar. Kadang Dia berbicara lewat kenyataan yang berulang, lewat pintu yang terus tertutup, lewat hati yang semakin sempit ketika memaksakan sesuatu. Dan menerima kenyataan bukan berarti kalah terhadap hidup. Menerima adalah bentuk pengakuan bahwa pandangan manusia terbatas, sementara Allah melihat seluruh jalan yang belum mampu kita lihat hari ini. Ketika manusia berhenti melawan kenyataan dengan penuh kemarahan dan ketakutan, tubuh serta batinnya perlahan kembali selaras. Dalam keadaan menerima sepenuh hati, energi di dalam diri tidak lagi pecah oleh konflik batin. Pikiran menjadi lebih tenang, nafas lebih ringan, dan hati tidak lagi memancarkan frekuensi kepanikan yang terus menarik pengalaman serupa. Karena apa yang terus hidup di dalam diri manusia akan memengaruhi resonansi hidup yang ia pancarkan kepada dunia. Orang yang dipenuhi ketakutan biasanya terus melihat ancaman di mana-mana. Orang yang dipenuhi kemarahan sering tanpa sadar menarik konflik baru dalam hidupnya. Tetapi saat seseorang mulai ikhlas, menerima, dan percaya bahwa setiap kejadian membawa arah serta hikmah yang belum sepenuhnya ia pahami, frekuensi batinnya berubah. Dari sempit menjadi lapang, dari panik menjadi sadar. Dan dari keadaan batin itulah hidup perlahan mulai menghadirkan pengalaman baru yang lebih selaras dengan ketenangan di dalam dirinya sendiri. Dan sahabatku, ini bukan ajaran untuk menjadi lemah. Ini adalah bentuk kecerdasan hidup yang sangat dalam, karena kadang yang paling menghancurkan bukan badai di luar diri, tapi perlawanan di dalam diri terhadap badai itu sendiri. Jadi mungkin hari ini, yang paling kamu butuhkan bukan solusi besar, bukan pelarian baru, bukan juga kekuatan untuk terus meronta. Mungkin yang kamu butuhkan justru kemampuan untuk diam sejenak, lalu menerima kenyataan apa adanya. Bukan berarti menyerah, bukan berarti pasif, tapi berhenti berperang dengan sesuatu yang sudah terjadi, karena saat orang terjebak pasir hisap, cara bertahan hidup yang benar justru bukan meronta, melainkan mengapung. Menenangkan tubuh, melambatkan gerakan, membiarkan diri stabil kembali sebelum bergerak perlahan keluar. Dan itulah makna ikhlas yang sebenarnya, sahabat. Ikhlas bukan kelemahan, ikhlas adalah kecerdasan bertahan hidup. Sebuah kondisi ketika tubuh, pikiran, dan jiwa berhenti saling menyakiti, hanya karena realita tidak sesuai harapan. Saat kamu berhenti melawan kenyataan,
sistem sarafmu mulai tenang, pikiranmu mulai jernih, dan dari ketenangan itulah jalan keluar perlahan mulai terlihat. Sahabat, proses menerima kenyataan itu tidak terjadi hanya karena seseorang berkata, "Aku ikhlas." Tidak sesederhana itu. Ada orang yang mulutnya berkata pasrah, tetapi setiap malam masih memeriksa pesan lama berulang-ulang, masih berharap seseorang kembali, masih membayangkan hidup yang seharusnya terjadi. Lalu ketika rasa sakit muncul lagi, ia kecewa pada dirinya sendiri dan berkata, "Kenapa aku belum sembuh juga?" Padahal prosesnya memang seperti itu. Kadang hari ini kamu tenang, besok kembali jatuh. Hari ini dadamu terasa lapang, malamnya kembali sesak. Dan itu bukan berarti kamu gagal. Itu artinya batinmu sedang belajar pelan-pelan menerima sesuatu yang sebelumnya sangat sulit diterima. Yang penting bukan seberapa cepat kamu terlihat kuat, tetapi seberapa dalam kamu mau merasakan, memahami dan menyadari apa yang sebenarnya sedang diajarkan hidup lewat pengalaman itu. Karena keyakinan tidak lahir dari teori, keyakinan lahir dari pengalaman batin yang benar-benar dirasakan sendiri. Dan kalau suatu hari kamu kembali panik, kembali overthinking, kembali marah pada keadaan, jangan langsung membenci dirimu sendiri. Duduklah sebentar, perhatikan lagi apa yang sedang terjadi di dalam batinmu. Rasakan bagaimana tubuhmu menegang ketika kamu mulai memaksa hidup mengikuti keinginanmu. Lalu perlahan belajar lagi untuk melembut. Lagi dan lagi. Karena ketenangan batin bukan kemampuan yang datang sekali jadi. Ia dibentuk dari pengulangan kesadaran setiap hari. Sama seperti seseorang belajar berenang, tubuhnya tidak langsung percaya pada air di hari pertama. Awalnya panik, kaku, takut tenggelam. Tapi semakin ia belajar mengapung dan merasakan air menopang tubuhnya, perlahan muncul keyakinan bahwa dirinya bisa selamat. Begitu juga hidup, sahabat. Jangan buru-buru ingin segera sampai pada hasil. Yang lebih penting adalah secepatnya belajar merasakan makna dari setiap prosesnya. Karena dari situlah hati mulai percaya bahwa tidak semua yang hilang berarti kehancuran. Kadang itu hanya cara hidup mengajarkanmu berjalan dengan kesadaran yang baru. Baiklah sahabatku, sampai di sini dulu video kali ini tentang bagaimana melawan kenyataan justru sering membuat manusia semakin tenggelam dalam penderitaannya sendiri. Semoga setiap kata yang kita renungkan bersama hari ini tidak hanya singgah di pikiran, tetapi juga perlahan turun ke hati, menjadi kesadaran baru yang membuat langkahmu lebih tenang dalam menjalani hidup. Dan semoga, di tengah hal-hal yang belum bisa kamu pahami hari ini, kamu tetap diberi kekuatan untuk percaya bahwa setiap proses memiliki arah dan makna yang sedang dibentuk olehnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang mungkin sedang lelah berperang dengan hidupnya sendiri. Karena siapa tahu, satu video sederhana bisa menjadi pengingat kecil yang menenangkan hati seseorang di waktu yang tepat. Saya doakan, semoga hatimu semakin lapang, pikiranmu semakin jernih, langkahmu semakin ringan, dan hidupmu dipenuhi keberkahan, ketenangan, serta kesadaran yang menuntunmu semakin dekat kepada cahaya dan kasih sayangnya. Salam Rahayu sahabatku. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.